Selamat pagi pemirsa. Dewan Pengawas KPK berencana menyidangkan 93 pegawai KPK karena dugaan pelanggaran etik. Ke-93 pegawai KPK itu diduga melakukan pungutan liar di rumah tahanan KPK senilai lebih dari 4 miliar rupiah. Situasi ini menunjukkan kinerja lembaga anti rasuah ini sudah ada di titik terendah, terutama saat diketuai Firly Bahuri. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 12 Januari 2024. Dengan tema membersihkan sapu kotor KPK bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi loh. Sehat-sehat Bang? Sehat ya. Kita bicara soal sapu ini. Sapu kotor KPK yang mau coba dibersihkan. Tapi sebelum kita bahas itu Bang Gauden dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline harian Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda pemirsa. Pajak timpang picu hengki-pengki. Ini maksudnya pajak timpang seperti apa, lalu hengki-pengki yang dimaksud seperti apa nih Bang Gauden? Ya, ini berita dari diskusi di Kadin kemarin yang menghadirkan dua calon presiden. Dua? Ya, ada Anies Baswedan dan juga ada ada Ganjar Pranowo. Loh kan Hari capresnya ada tiga. Hari ini menurut rencananya Prabowo Subianto hadir di Kadin. Baru hari ini rencananya, Ya. Oke. Salah satu yang disorot dalam pertemuan itu adalah terkait dengan pajak. Bagaimana meningkatkan pajak. Menurut Anies, bahwa saat ini yang terjadi itu ada ketidakberesan terkait dengan pajak, di mana orang yang taat pajak itu harus bersaing dengan mereka yang tidak taat pajak. Tentu beban itu akan lebih banyak kepada yang taat pajak. Ternyata taat pajak itu malah dikalahkan oleh mereka yang tidak taat pajak. Karena itu diusulkan dan akan direncanakan oleh Anies, perlu dilakukan sensus ulang. Bagaimana supaya semua wajib pajak itu taat pajak itu. Itu berarti akan ditelusuri lagi terkait dengan mereka yang menjadi wajib pajak gitu. Iya, ini istilahnya fiskal kadaster ya, yang untuk mencatat lagi seluruh objek pajak dengan lengkap. Di dalam berita dikatakan pada saat Anies menjadi gubernur DKI, petugasnya menyusuri Jalan Gatot Subroto, mendata tanahnya dibayar pajak, tapi bangunannya tidak dibayar pajak karena tidak tercatat sebagai objek pajak bangunannya. Ya, itu kasus yang ada di Jakarta ya. Kalau salah satu calon wakil presiden dalam debat itu kan jangan berburu di kebun binatang ya. Oh iya. Kebun binatang yang sama. Tentu gagasan yang disampaikan di Kadin kemarin itu jauh lebih bermartabat ya. Iya. Ada teman saya yang mengatakan sebetulnya inilah yang diharapkan muncul di debat yang lalu Bang, soal yang topiknya ekonomi, katanya ini yang diharapkan. Karena kemudian kita kan bisa melihat bagaimana pemerintahan baru akan menggunakan pajak atau mengoptimalkan pajak. Ya, prinsip dasarnya itu setiap gagasan itu harus memberikan harapan untuk hidup lebih baik bagi bangsa ini. Iyalah, kita kan memilih pemimpin yang mau memberikan kehidupan lebih baik ya. Ya, betul. Bukan yang membuat kita menjadi lebih suram, lebih takut begitu ya Bang ya. Ya. Baik, kita tinggalkan dulu berita itu, kita ke berita selanjutnya pemirsa, masih tetap dari halaman 1 terkait dengan konflik Gaza. Afrika Selatan ungkap bukti genosida oleh Israel. Ini apa artinya nih Bang Gauden? Ya, Afrika Selatan ini negara yang sepertinya sangat konsen dengan kasus di jalur Gaza antara Palestina dan Israel, dua konflik itu. Iya, Israel dan Hamas ya. Ya, dia tidak hanya memberikan dukungan lewat pernyataan-pernyataan seperti yang dilakukan negara-negara lain, tetapi dia langsung mengajukan Israel ke Pengadilan Tinggi internasional ya. Mahkamah Pidana Internasional. International Court of Justice ya. Dan tuduhan yang didugakan kepada Israel itu terkait dengan pelenyapan ras yang ada di jalur Gaza. Tentu ini hal patut didukung dan
Indonesia mengambil bagian walaupun dalam bentuk lain terkait dengan apa yang mesti dilakukan di pengadilan pidana internasional. Dan ini benar-benar menghentikan konflik dan tidak lagi ada korban jiwa di Gaza. Begitu ya, Bang Odin? Ya, walaupun dalam banyak kasus putusan pengadilan internasional itu oleh negara yang divonis itu tidak pernah dijalankan. Diabaikan? Diabaikan. Oh ya, tapi minimal ada seruan moral lah berarti ya? Ya, minimal ada action gitu kan. Betul. Tidak boleh hanya kata-kata ya? Ya. Jangan no action talk only begitu. Baik, kita ke berita selanjutnya di halaman 2. Pemilih rasional tolak pemimpin kasar. Ini kata siapa ini, Bang Gaudens? Bukankah yang disebut kasar itu artinya sama dengan yang tegas begitu, Bang? Sehingga bisa memimpin bangsa, Bang Gaudens? Ya, pemimpin itu kan untuk diteladani ya. Itu artinya rakyat sangat mengharapkan pemimpin yang tidak menampakkan emosinya di ruang publik. Debat calon presiden memperlihatkan bagaimana hal-hal yang tidak patut diungkapkan di debat dan yang terjadi setelah debat justru masing-masing ada calon presiden yang berbicara dinilai oleh publik agak kasar, berbicara di depan pendukungnya, menilai tentang debat yang berlangsung. Ada umpatan yang katanya terucap ya, ada kata G, ada kata yang diawali T begitu ya? Ya, mestinya kan semuanya diselesaikan di debat itu. Iya. Tidak perlu membawa emosi setelah debat. Itu artinya jika ada orang seperti itu, jika ada calon pemimpin seperti itu sangat tidak diharapkan oleh publik gitu. Karena kita berharap pemimpin itu wajib memberikan keteladanan terkait etisnya kepada publik gitu. Ya, dan juga memang harus ada kesesuaian tampilan dengan yang aslinya ya, karena kan kalau kita ingat di awal-awal kan ada tampilan yang mengesankan bahwa lucu begitu ya, muda, friendly, tapi ternyata belakangan kita lihat ternyata ada sisi lain dari orang ini. Bangsa yang santun tentu dipimpin oleh pemimpin yang santun. Ya, baik. Kita harapkan para pemimpin kita benar-benar juga memikirkan apa yang dikatakan karena dampaknya kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial pemirsa dan Bang Gaudens. Pada pagi ini diberi judul membersihkan sapu kotor KPK. Ini kelihatannya Dewan Pengawas akhirnya bertindak tegas ini, Bang Gaudens. Dan akhirnya kalau saya berharap KPK bisa benar-benar bersih. Begitu tidak? Ya, apa yang terjadi di KPK itu mengikuti ungkapan yang sangat terkenal. Ikan itu busuknya dari kepalanya. Oh iya. Ya, kita tahu bahwa kepala KPK, kepalanya ikan KPK itu sudah diberhentikan karena pelanggaran kode etik. Itu baru etika ya? Ya. Yang pidana kan lagi berjalan yang pidana kan juga. masih berjalan ya. Oke. Yang ini kita bicara tentang etikanya. Nah, ketika kepalanya itu sudah diberhentikan karena masalah kode etik, kini giliran 93 pegawai KPK. Badan-badannya nih, Badan dan anggota ekornya. tubuhnya. Badan dan ekornya. Yeah. Nah, jika 93 yang hampir 100 ini diduga pelanggaran kode etik, tentu pertanyaan paling besarnya, ada apa dengan KPK kita? Yeah. KPK yang mestinya menjadi jantung dari pemberantasan korupsi, tetapi ternyata 93 orang melakukan dugaan pelanggaran kode etik, di mana mereka melakukan pungutan liar yang jumlahnya tidak sedikit, 4 miliar. 4 miliar. Ini mungkin pecah rekor ya, pecah rekor di Indonesia. Luar biasa. Suap yang 4 miliar. Atau jangan-jangan yang lainnya jauh lebih banyak lagi, cuma belum terungkap. Yang tertangkap yang 4 miliar ini. Gitu. Oke, Bang, pertanyaannya adalah kalau kemudian kan kepalanya sudah diganti ya, badannya sedang mau dibersihkan. Pertanyaannya adalah apakah kemudian itu bisa memastikan bahwa KPK akan benar-benar sehat lagi, akan bersih, atau malah yang terjadi adalah KPK akan menjadi lebih lemah karena kepalanya dan badannya diganti semua nih.
Ya, jangan lupa KPK itu bukanlah institusi independen seperti undang-undang sebelumnya. Oh, Saat ini KPK itu ada di Iya. bawah rumpun eksekutif. iya. Karena itu kepalanya masih ada kepala lagi di atas kepala itu. Oke. Jadi Nah, kita berharap seluruh pemimpin yang terkait dengan pemberantasan korupsi hendaknya memberikan teladan terkait dengan etika, tidak hanya etika yang terkait dengan korupsi, juga etika-etika lainnya di dalam ya. penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, kita akan bicarakan editorial ini, Bang Goden, saat pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 12 Januari 2024, membersihkan sapu kotor KPK. Membersihkan sapu kotor KPK. Setelah merekomendasikan pemberhentian Firly Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhir Desember 2023 lalu, Dewan Pengawas KPK berencana menyidangkan 93 pegawai lembaga anti rasuah tersebut karena diduga melakukan pelanggaran etik. Menurut anggota Dewas KPK, Albertina Ho, ke-93 pegawai KPK itu diduga melakukan pungutan liar di rumah tahanan KPK senilai lebih dari 4 miliar rupiah. Jumlah yang cukup besar untuk kegiatan pungli di sebuah rumah tahanan. Adapun dugaan pungli di rutan tersebut berlangsung sejak Desember 2021 hingga Maret 2023. Transaksi pungli itu diduga terkait penyelundupan uang dan alat komunikasi untuk tahanan kasus korupsi atau terindikasi suap, gratifikasi, serta pemerasan. Termasuk pemberian makanan dari keluarga tersangka koruptor, bebas dari tugas membersihkan toilet, hingga perbuatan asusila terhadap istri tahanan. Pada hari yang sama, Dewas KPK juga menyebutkan adanya 2 pimpinan KPK terkait pelanggaran etik dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dewas belum mau mengungkapkan nama kedua pimpinan yang ikut serta dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Firly tersebut karena masih dalam tahap pemeriksaan awal. Di satu sisi, publik perlu mengapresiasi langkah yang dilakukan Dewas untuk membersihkan lembaga yang didirikan pada era Presiden Megawati Soekarno Putri tersebut. Walaupun agak terlambat dan itu pun atas desakan publik, KPK mau menindaklanjuti laporan pelanggaran etik yang sudah masuk sejak pertengahan 2023 itu. Namun di sisi lain, situasi ini menunjukkan kinerja lembaga anti rasuah ini sudah berada di titik terendah, terutama saat diketuai Firly Bahuri, jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Bukannya bertindak sebagai garda terdepan dalam memberantas korupsi, para pimpinan dan pegawainya justru menyalahgunakan wewenang yang diberikan negara kepada mereka dengan melanggar pidana dan etik. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman, yang menemukan fakta bahwa persoalan utama dari berbagai pelanggaran pidana dan etika yang terjadi di KPK yaitu akibat tidak adanya keteladanan dari pimpinan. Ketika pimpinan KPK tidak memiliki standar integritas yang tinggi, bahkan melakukan pelanggaran, pengawasan di internal lembaga KPK pun menjadi lemah. Yang membuat miris, ada kecenderungan pimpinan lembaga ini dijadikan alat oleh rezim penguasa untuk menjatuhkan lawan politik yang berseberangan dengan pemerintah, termasuk menggunakan aksi penangkapan tersangka koruptor sebagai upaya mengalihkan perhatian publik dari kasus hukum yang lebih besar. Dengan kondisi tersebut, maka sangat layak Transparency International Indonesia atau TII pada 2022 mengganjar angka 34 dalam Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 atau terendah sejak 1965. Kini publik tentunya menunggu hasil persidangan Dewas KPK mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan pimpinan maupun para pegawai KPK tersebut. Segera pecat dan ganti semua pihak yang terlibat dalam berbagai aksi pungli maupun pemerasan terhadap para tersangka koruptor. Lakukan proses rekrutmen pimpinan dan pegawai KPK yang lebih transparan
serta mendengarkan publik dan bukan aspirasi penguasa. Aparat penegak hukum pun harus memproses pidana terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pemerasan dan pungli tersebut tanpa pandang bulu. Sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia bisa kembali pulih. Jangan sampai KPK yang dibentuk untuk memberantas korupsi namun justru melanggengkan perilaku korup di institusinya sendiri. Tidak mungkin membersihkan lantai kotor dengan sapu yang kotor. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita mau bertanya dulu Bang Gordon sebelum kita berdiskusi. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman. Mas Rohman, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leonard. Ya, Mas Rohman, kita lihat bahwa KPK kalau tadi diibaratkan Bang Gordon sebelum ini seperti ikan yang busuk di kepala, kepalanya sekarang sudah diganti dan sedang menghadapi proses pidana. Tapi kalau kita lihat sekarang ada 93 pegawai yang juga akan menghadapi sidang etik karena sekian dugaan pelanggaran. Pertanyaannya adalah kalau kemudian kepala nanti diganti, kalau 93 ini terbukti bersalah misalnya juga diganti, apakah itu artinya kemudian ikan yang busuk ini, KPK ini bisa kembali sehat? Atau kalau kita pakai judul editorial, sapu kotornya bisa jadi bersih, atau memang tergantung siapa yang memegang sapunya, Mas Rohman? Ya Bang Leonard, bukan hal mudah sih untuk menyehatkan kembali KPK seperti sedia kala. Yang pertama, jumlah pegawai yang diduga melakukan pelanggaran ini kan sangat banyak ya, 93 orang. Hampir 100. Ini diduga melakukan pelanggaran etik, juga pelanggaran pidana, Bang Leonard. Etiknya sampai sekarang juga belum disidang, pidananya juga belum diproses. Pidananya ada dua, Bang Leonard. Yang pertama itu adalah pemerasan dalam jabatan menurut Undang-Undang Tipikor adalah tindak pidana korupsi. Yang kedua itu TPPU. Kenapa? Karena mereka mengumpulkan uang menggunakan rekening penampung. 3 layer kemudian baru digunakan dibagi. Nah, dalam waktu 3 bulan saja mereka mengumpulkan 4 miliar, Bang Leonard. Nah, pada praktik ini saya yakin sudah dilakukan bertahun-tahun. Sehingga ini sebenarnya tindak pidana yang sangat serius. Tindak pidana dilakukan di lembaga anti korupsi. Sehingga yang memang ini KPK kena virus sangat serius, harus diinstal ulang, Bang Leonard. Mungkin ini bahkan software, hardware-nya harus dibongkar semua, kemudian diganti dengan yang baru gitu ya. Yang pertama tadi saya katakan harus diproses etik segera, yang kedua proses pidana. Proses pidana, kalau KPK merasa mereka ada yang bukan penyelenggara negara, maka serahkan kepada kepolisian atau kejaksaan, limpahkan gitu ya. Tapi kalau yang penyelenggara negara proses sendiri. Nah, yang ketiga Bang Leonard, setelah nanti selesai etik dan pidana, harus dilakukan review, kajian, mengapa kelemahan institusi itu bisa mengakibatkan korupsi sedemikian mengakar di organisasi, sehingga harus nanti dibangun sistem baru untuk mencegah hal ini terjadi lagi di masa yang akan datang. Jadi ini memang pekerjaan masih cukup panjang. Baik, Mas Rohman, kalau saya mau menyingkatkan begitu ya, bahwa kalau nanti KPK sudah dibersihkan orang-orangnya, sistemnya diganti begitu atau diperbaiki, apakah akan tetap bisa kita berharap KPK kembali bersih, kembali punya integritas yang 100%, kalau ternyata posisi KPK seperti undang-undang yang terakhir itu tidak lagi independen tapi di bawah rumpun eksekutif? Seperti apa, Mas? Ya, memang itu tadi ya, meskipun misalnya KPK perlahan-lahan bisa dibersihkan dari penyakit-penyakit, tetapi selama
desain kelembagaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 19 2019 tetap di bawah rumpun kekuasaan eksekutif dan juga ada berbagai macam bentuk campur tangan kekuasaan terhadap KPK, maka selama itu juga KPK tidak akan bisa diharapkan efektif melakukan pemberantasan korupsi karena tetap masih bisa dirimut dari luar. Sehingga obatnya setelah menyelesaikan koreng-koreng di internal KPK ini, KPK harus dikembalikan independensinya dengan melakukan revisi kembali Undang-Undang KPK. Nah, ini kan juga sebentar lagi kan juga ada rekrutmen pimpinan KPK, Bang Leonard. Nah, rekrutmen pimpinan KPK itu nanti di beberapa, mungkin 3 bulan lagi akan ada tim selnya, itu harus benar-benar memilih mereka yang bebas dari problem etik pidana maupun kaitan dengan para politisi maupun orang-orang yang berada di kekuasaan, Bang Leonard. Belajar dari kasus Firly Bahuri. Karena memang sumber masalahnya 2 itu tadi. Yang satu adalah pimpinan yang problematik secara etik, yang kedua adalah independensinya yang tergade melalui Undang-Undang KPK. Sehingga itu tadi solusinya adalah revisi kembali Undang-Undang KPK untuk kembalikan independensi. Yang kedua adalah pilih pimpinan KPK yang bebas dari masalah maupun ketergantungan dari pihak-pihak yang sedang berkuasa. Mas Rohman, satu nih terakhir singkat saja. Kalau Anda kan mengatakan bahwa krisis keteladanan itulah yang membuat kemudian sampai ke anggota-anggota pegawai-pegawai KPK seperti ini. Kalau kemudian ada tokoh yang memang punya integritas tinggi, punya keberanian, kebersihan, menjadi pimpinan KPK yang baru, Anda yakin bahwa ke bawah-bawahnya itu akan ikut atau jangan-jangan borok di bawah itu susah dibersihkan? Ya, tentu harapannya kalau pimpinannya itu bersih, itu akan membuat standar etik ke bawahnya, gitu ya. Jadi kalau pimpinannya kotor, maka bawahnya akan lebih kotor lagi. Nah, sekarang kita berharap, ya ini pimpinan KPK pun sebenarnya harus dilengkapi oleh Presiden nih. Presiden harus kirim 2 nama ke DPR untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Firly Bahuri. Itu saja misalnya, itu tes pertama bagi Jokowi apakah dia bisa mengirim nama yang berintegritas yang berasal dari nama yang tidak lolos di 2019. Tapi sekali lagi, harapannya kalau pimpinannya itu bersih, bawahnya akan sungkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor. Tapi kalau pimpinannya permisif, bawahannya akan lebih nakal lagi, Bang Leonard. Oke. Kita harapkan apa yang kita sampaikan ini juga menyumbangkan untuk membersihkan KPK. Mas Zainur Rohman, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Bang Odes, pertanyaannya adalah apakah memang kita semua mau membersihkan KPK atau memang ada pihak-pihak yang tidak mau KPK ini bersih atau kuat atau punya integritas karena memang kalau KPK-nya tidak kuat kan jadi lebih mudah kalau mau dipakai dalam tanda petik. Bagaimana, Bang? Ya, keberadaan KPK itu adalah kehendak dari bangsa ini. Ketika reformasi, salah satu lembaga yang dihasilkan oleh reformasi 98 itu adalah KPK. Akan tetapi kita harus jujur juga mengatakan ada proses politik di dalam pemilihan pimpinan KPK. Sehingga untuk mendapatkan pimpinan KPK yang ideal seperti yang diharapkan masyarakat itu tentu agak sulit ya. Karena apa? Kita tahu bahwa KPK sesuai undang-undangnya lebih fokus kepada dugaan pelanggaran oleh penyelenggara negara. Yang memilih KPK yaitu eksekutif dan juga proses politiknya di DPR adalah penyelenggara negara. Pertanyaannya, mungkinkah mereka ingin memilih pimpinan KPK yang benar-benar anti korupsi? Ini pertanyaan besarnya. Karena bisa menjadi bumerang kalau kemudian itu benar-benar terjadi kepada oknum-oknum baik di eksekutif maupun legislatif, begitu ya, Bang? Ya, betul sekali, karena seluruh proses di DPR itu kan tidak berada di ruang hampa ya. Kita bisa menyaksikan bagaimana negosiasi atau hal-hal lain yang terjadi bersamaan dengan pemilihan pimpinan KPK. Tentu ini catatan yang harus yang harus kita sampaikan dengan terbuka ya. Tetapi di luar itu harus ada pembenahan menyeluruh terkait dengan rumah tahanan di KPK. Kita tahu bahwa secara undang-undang rumah tahanan itu berada di bawah kewenangan Kementerian
Hukum dan HAM. Semua rumah Semua tahanan. rumah tahanan. Karena itu rumah tahanan di KPK itu kan disebutnya rumah tahanan kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK. Oh. Itu dengan demikian mestinya Kementerian Hukum dan HAM juga melakukan intervensi di dalam pembenahan rumah tahanan KPK, walaupun pengelolaan rumah tahanan itu sepenuhnya di bawah KPK, sama halnya dengan rumah tahanan di Kejaksaan Agung itu kan Cipinang cabang Jaksa Agung gitu kan, sehingga kewenangan sepenuhnya itu ada di bawah Kementerian Hukum dan HAM menurut undang-undang. Nah, pertanyaannya sejauh mana Kementerian Hukum dan HAM turut serta di dalam pembenahan keberadaan rumah tahanan sehingga semua rumah tahanan itu bebas dari pungli. Pungli di rumah tahanan itu bukan hal baru. Sejak lama sudah ada gitu kan. Nah, sekarang ini beradanya di KPK ini yang itu dia tragisnya gitu. Soal KPK ini Bang, saya ingat betul waktu pertama kali KPK ini berdiri sampai sekarang, mungkin sekitar 20-an tahun lebih yang lalu, pegawai-pegawai KPK itu punya integritas sangat tinggi. Saya pernah bertemu langsung dengan mereka. Seperti yang sering disebut orang juga, kita berikan air minum, air putih saja, mereka menolak karena mereka bawa minum sendiri. Saya bertukar kartu nama, mereka bilang kami tidak ada kartu nama untuk menjaga hubungannya. Pertanyaannya Bang, kenapa kemudian dalam 20 tahun lebih ini kok merosot begitu rupa KPK ini? Apa yang terjadi? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita, Bang Goden, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jambi, ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ramadan, silakan Pak, pendapat Anda Pak. Pendapat saya mungkin tidak terhitung di Metro ini membicarakan tentang korupsi. Iya. Maka hari ini saya berpendapat ini pagar makan tanaman, Pak Leo. Jadi yang membuat pagar itu juga harus diganti, pagarnya diganti, yang buat pagar juga harus diganti. Dalam rangka yang buat pagar ini siapa saya tidak tahu. Artinya yang membuat pagar ini pagarnya tidak bagus. Pagar makan tanaman, istilah saya seperti itu. Kalau ini salah mohon maaf, tapi menurut saya pagar itu untuk pengaman tanaman. Tanamannya supaya tidak dimakan babi, tidak dimakan hama. Tapi pagarnya sendiri makan tanaman. Maka yang membuat pagar, pertama pagarnya diganti, yang membuat pagar juga harus diganti. Saya kira pendapat saya seperti itu. Capek kita membicarakan tentang korupsi di negeri ini. Padahal yang paling atas itu dampaknya luar biasa, Pak Leo. Di akar rumput ke bawah sampai ke desa pun tidak takut-takut lagi korupsi. Karena dilihatnya yang paling atas itu ikut-ikut juga bercawe-cawe tentang korupsi. Maka itu harapan saya, ini kondisi real hari ini. Pagar makan tanaman, yang membuat pagar juga mohon segera diganti saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak.
Menarik Bang Gaudens. Bukan hanya pagar yang harus diganti, tapi tukang pagarnya juga harus diganti. Kita berlanjut ke pemirsa Metro TV berikut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Lia. Silakan Bu, pendapat Ibu. Ya, jadi hampir sama tadi dan apa yang dijelaskan tadi Pak Leo tadi ya, bahwa yang pegang sapu juga yang perlu ya. Jadi dua-duanya ini, karena walaupun sapunya bersih, tapi yang pegang itu menyapu hanya yang nampak-nampak saja, yang reman-reman tidak kena, maka sama saja. Ya, jadi seperti kan tadi kata Pak Leo, yang pegang juga termasuk ya, yang pegang sapu, jadi dua-duanya. Yang pegang sapu dan sapunya harus bersih dua-dua. Karena kapan tidak bersih dua-dua, maka akan ada yang remang-remang ya, ada yang remang-remang, dan itu yang tidak terjangkau oleh ini. Dan yang utama sekali adalah ketika perekrutannya ini, ya, karena kalau saya ikuti berita itu kan ini Pak Firly ini kan sebenarnya sudah banyak juga sangkutan-sangkutannya dulu ya. Jadi ada masalah-masalahnya ini sebelum ini masalah yang besar. Jadi yang paling inti juga soalnya itu pada perekrutan. Dilihat di situ rekornya bagaimana dari awal sampai akhir, sampai pegang jabatan dan sebagainya. Sehingga tidak timbul hal-hal seperti yang sekarang ini, yang dimana masyarakat itu tumpuan harapannya untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi adalah di KPK. Ya, jadi mudah-mudahan ke depan pimpinan yang baru itu bisa terwakili oleh hati nurani masyarakat dan bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya tanpa pilih bulu ya, jadi tanpa memandang siapa ini siapa itu ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Lia ada Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Gauden. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak. Iya, bila sapunya sudah kotor, menurut saya tidak perlu dibersihkan lagi sapunya, tapi dimusnahkan dan ganti yang baru. Ini sepertinya no viral no law nih. Mari kita awasi apakah hanya kena kode etik, padahal pemerasan, ada pungli, ada pelecehan terhadap istri terpidana. Jelas harus ada pidananya ini. 93 yang diduga melanggar kode etik. Bagaimana kita mesti heran ya, kepalanya saja begitu. Pimpinan yang sudah jelas kena pelanggaran etik bahkan tersangka malah belum ditahan. Ini jelas hukum tajam ke bawah dan pintu ke atas. Ada dua pimpinan KPK katanya mau diperiksa. Ini pelanggaran etik yang dalam hal pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Kalau ternyata ada pelanggaran etik juga mereka, sudah dipercepat saja pemilihan komisi KPK yang baru. Karena sudah tidak efektif lagi yang ada sekarang. Lakukan proses rekrutmen pimpinan KPK yang lebih transparan dan saring yang benar-benar berintegritas, tidak mendengarkan dan harus mendengarkan publik, bukan aspirasi pengusaha atau aspirasi politisi. Terakhir Bung Leo, cari orang yang berintegritas dan kembalikan sistem ke sistem independen. Maka saya berharap KPK akan bisa sehat kembali. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Ini para pemirsa sangat berharap Bang Gaudens bahwa yang penting juga selain sapunya atau tadi istilahnya pagar kalau kata Pak Ramadan, tukang pagarnya atau tukang sapunya juga harus bersih. Bisa itu tidak atau tidak itu Bang Gaudens? Ya harus bisa sih, cuman ada problem. Kalau tukang pagarnya diganti itu kan lewat proses pemilu ya. Oh iya. Karena yang membuat KPK ini kan dan memilih pimpinannya itu adalah eksekutif dan legislatif, itu lewat pemilu. Problemnya itu pada pagarnya itu sendiri. Bagaimana bagi mereka yang melanggar kode etik atau pidana itu bisa diganti. Problem besarnya itu pegawai KPK sekarang itu adalah pegawai negeri sipil PNS dengan undang-undang baru. Dengan demikian sepertinya agak susah buat kita berharap melihat profil pegawai KPK seperti yang dulu-dulu lagi. Kalau tukar kartu nama disebutnya tidak ada kartu nama. Jadi integritas itu yang sedikit demi sedikit tergerus bersamaan dengan mengubah status pegawai KPK menjadi ASN. Itu berpengaruh langsung itu ya, perubahan status kelembagaan dan juga ke sifat anggotanya ini, pegawainya? Ya, berpengaruh gitu. Karena proses rekrutmennya tidak lagi seperti yang dulu-dulu gitu. Gitu. Walaupun pada tahun 2023 calon PNS terbanyak itu ya KPK. Oh begitu ya? Ya peminatnya banyak itu kan. Gitu. Peminatnya pada banyak. saat itu sebelum kasusnya Firly terungkap, KPK itu masih lembaga yang paling dihormati di Republik ini. Sehingga
rame-rame orang untuk mencalonkan diri menjadi pegawai di lembaga terhormat itu. Yeah. Saya tidak tahu lagi kalau saat ini dengan kasus-kasus yang melibatkan pimpinan dan pegawai KPK, apa masih orang berminat untuk ke sana gitu. Yeah. Bang Odes, tadi ada yang menarik usul dari Pak Ondo ya. Kan memang pimpinan KPK sekarang akan berakhir akhir tahun ini ya, di Desember 2024. Kalau tadi kan di dalam berita di Headline News juga yang saya bacakan, ada 2 komisioner yang dilaporkan pelanggaran etik juga terkait dengan kasus pemerasan mantan-mantan Syahrul Yassin Limpo. Ada NG dan ada AM. Ya, betul. Menurut Pak Ondo tadi, ya sudah sekalian saja pilihlah pimpinan KPK yang baru sama sekali. Karena kalau seandainya 2 itu kemudian terbukti juga bersalah, kan jadi ada 3 nih yang kemudian tidak bisa lagi melaksanakan tugas di KPK. Itu bisa dipercepat seperti itu tidak? Ya tentu untuk mempercepat atau tidak mempercepatnya itu harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan undang-undang itu ketika ada pimpinan KPK yang berhenti atau diberhentikan karena kasus gitu, berarti yang dipilih itu adalah nama-nama yang pernah diajukan ke DPR. Berdasarkan urutannya. Di list yang sebelumnya ya? Ya, betul. Bukan orang di luar list itu? Bukan orang di luar list itu. Oke. Karena itu pemberantasan korupsi itu sebuah proses. Proses itu harus patuh kepada hukum. Demikian juga dengan rekrutmen atau pergantian pimpinan di KPK, kita tidak bisa sesuai harapan, tetapi sesuai aturan yang berlaku. Aturan yang seperti itu ya jalanin aja. Walaupun misalnya setelah Firly masih ada 2 lagi yang dilaporkan ke Dewan Pengawas, toh masih di tahap awal ya, belum tentu terjadi. Belum tentu bersalah. Tapi bisa juga gitu. Belum tentu bersalah tapi bisa juga bersalah karena pada saat kasus FB kan dari awal juga mengaku tidak melakukan. Tapi ternyata dibuktikan melakukan pelanggaran etik berat oleh Dewan Pengawas, begitu kan? Ya, betul sekali. Memang di Republik ini benar sejumlah orang mengatakan bahwa ketika mengatakan tidak itu berarti benar gitu ya. Ada orang yang cawe-cawe mengatakan tidak cawe-cawe. Ada orang yang mengatakan tidak terlibat tapi terlibat. Ada orang yang tidak mengaku tidak korupsi, bahkan bersedia digantung di Monas tapi terbukti korupsi gitu. Lidahnya bercabang begitu ya. Bang, terkait dengan KPK ini. Kalau kemudian desainnya kan yang mengajukan nama adalah eksekutif, lalu nanti diuji ya di fit and proper test oleh legislatif. Kita kuat menduga bahwa disitulah ada yang seperti headline media Indonesia untuk hari ini, ada hengki-pengki di situ. Yang dipilih itu bukan yang paling bagus, paling bersih, paling punya integritas, tapi orang-orang yang bisa dalam tanda petik bekerja sama. Nah, pertanyaannya Bang, kalau sistem rekrutmen seperti ini terus terjadi, tadi Bulia menyoroti itu, kita bisa berharap tidak bahwa walaupun orang-orang yang sekarang ada di KPK, baik pimpinan maupun anggota, 93 orang ini diganti orang baru, maka KPK-nya akan kembali bersih. Wong desain rekrutmennya seperti itu kok Bang, masih bisa kompromi silaturahim begitu, bagaimana Bang? Ya, hampir semua jabatan publik di Republik ini harus melewati proses politik. Sama seperti halnya untuk Mahkamah Konstitusi, hakimnya itu harus lewat DPR, untuk Hakim Agung harus lewat DPR, dan juga lembaga-lembaga lain di Republik ini. Ya, mungkin yang dibutuhkan itu perlu kajian mendalam dan undang-undangnya harus diganti gitu. Terkait dengan KPK ya mau tidak mau kita harus menerima proses seperti itu. Akan tetapi yang mesti disaring itu di awalnya proses rekrutmen oleh tim yang ada di eksekutif. Itu yang mesti kuat. Sebab kalau ketika sampai di DPR, kita tidak bisa melepaskan diri dari proses politik itu sendiri. Karena ya biasalah di DPR yang paling menentukan itu bukan soal peringkat kualitas, tapi yang paling menentukan itu kemampuan lobbynya. Kemampuan dalam tanda petik kerjasama Bang, bukan lobby. Ya, lobby di DPR itu kan selalu berlobby di lorong-lorong yang gelap gitu kan. Ketika terjadi lobby-lobby di lorong-lorong yang gelap menuju kekuasaan itu, di sanalah patut diduga gitu, ada transaksinya. Baik, kita nanti akan mengusulkan usulan konkret Bang, bagaimana yang bisa dilakukan dalam waktu pendek untuk usaha membersihkan sapu kotor KPK ini, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali.
masih bersama kami, kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, kalau berharap untuk perubahan Undang-Undang KPK kan butuh waktu, Bang. Dan kemungkinan sampai akhir tahun ini, di tengah-tengah pergantian pemerintahan pun kelihatannya akan sulit. Apa yang bisa dilakukan untuk membersihkan sapu kotor KPK ini, Bang? Selain mengganti orang-orang, 93 orang misalnya nanti terbukti bersalah, diganti semua. Komisionernya dibuktikan bersalah, diganti semua. Apa itu menjamin bahwa KPK akan menjadi bersih? Ya tentu pencegahan itu jauh lebih penting ya. Karena itu dalam kasus 93 pegawai KPK ini kan yang paling berperan di sana itu yang pertama itu Dewan Pengawas, itu yang terkait dengan etikanya. Yeah. Jangan pula menjatuhkan etika setelah berproses di pidananya. Maksudnya etika itu bisa menjadi apa? Trigger. Ya pemantik untuk pidananya. Dan kasus 93 pegawai KPK ini kan dari Maret 2023 ya. Dari Maret 2023 sampai sekarang itu waktu yang sangat-sangat panjang. Hampir gitu setahun ya sebentar lagi ya. Itu artinya perlu lebih proaktif lagi Dewan Pengawasnya. Kemudian KPK sendiri sebagai lembaga pemberantas korupsi mestinya memperlihatkan dengan nyata bahwa ini lembaga masih bisa diharapkan. Karena itu dia harus membersihkan dirinya sendiri sebelum membersihkan pihak lain. Ketika dirinya sendiri tidak dibersihkan dengan benar, tentu ketika dia membersihkan pihak di luar dirinya akan ada tuduhan, ada pesanan. Jadi jangan sampai ada target. Seluruh proses pemberantasan korupsi yang terkait dengan penyelenggara negara itu dianggap sebagai pesanan eksekutif gitu, dianggap sebagai pesanan presiden. Ini kan karena itu KPK harus lebih proaktif untuk memproses. Jadi dari Maret sampai sekarang itu terlalu lama di dalam proses penindakan pidananya. Gitu. Bang, ada yang mengatakan begini, KPK ini kan ad hoc ya. Dan namanya ad hoc kan harusnya tidak selama-lamanya ada. Kalau melihat begini parahnya keadaan KPK, diganti orang kan belum tentu bisa memperbaiki KPK. Ya sudah dikembalikan saja fungsi pemberantasan korupsi itu ke kepolisian dan Kejaksaan Agung dan KPK-nya dibubarkan. Bagaimana, Bang? Ya KPK yang disebut sebagai lembaga ad hoc itu sebetulnya tidak ada di dalam undang-undang ya. Tetapi kalau kita memperlihatkan Undang-Undang 2022, di sana memang disebutkan bahwa karena lembaga penegak hukum konvensional yaitu kejaksaan dan kepolisian itu tidak punya keberanian untuk memberantas korupsi, sehingga dibentuklah KPK. Nah, kalimat di pertimbangan undang-undang itulah yang dianggap sebagai etoknya KPK, tetapi letterleh disebut etok itu tidak ada. Dengan undang-undang baru itu sudah berubah paradigmanya. Itu artinya kita masih membutuhkan KPK. Bahkan di dalam janji-janji politik calon presiden sekarang ini kan ingin mengembalikan KPK seperti awal mulanya. Maksudnya kembali ke independen ya? Kembali kepada asal usulnya sehingga dia cuma ada satu kepala. Kalau kepala yang pertama busuk, jangan sampai yang kedua juga busuk gitu kan. Karena itu cukup satu kepala sehingga kalau dia independen, dia tidak dipengaruhi oleh kekuasaan manapun gitu. Apakah itu bisa benar-benar diwujudkan, Bang? Kan pemilu tidak lama lagi. Apakah kita akan bisa melihat KPK ini kembali kepada muruah sejatinya, lembaga yang kita percaya? Ya sepanjang undang-undang yang ada tidak diubah, tentu political will presiden yang merupakan pimpinan eksekutif itu yang sangat menentukan. Atau dengan kata lain, kalau KPK seperti ini sekarang ini, ya tanya presidennya. Tanya kepalanya. Ya, kepalanya. Oke, kita akan tunggu nanti mungkin ada yang mau menjawab. Tapi untuk saat ini terima kasih Bang Gaudens sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagi, Bang. Pemirsa, aparat penegak hukum harus memproses pidana pihak-pihak yang terbukti melakukan pemerasan dan pungli tanpa pandang bulu, sehingga kepercayaan masyarakat, Anda dan saya terhadap lembaga KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia bisa kembali pulih. Jangan sampai KPK yang dibentuk untuk memberantas korupsi justru melanggengkan perilaku korup di institusinya sendiri. Tidak mungkin membersihkan lantai kotor dengan sapu yang kotor. Saya Leonard Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.